Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5%. Dengan keputusan tersebut, maka suku bunga acuan akan bertahan di 3,5% sejak Februari 2021 atau hampir setahun. Ini adalah suku bunga acuan terendah dalam sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan Bank Indonesia juga memutuskan mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Peri menegaskan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kembali melakukan penyitaan aset jaminan grup Texmaco. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penyitaan itu dilakukan untuk 159 bidang tanah di 6 kabupaten kota dengan total luas tanah mencapai 1,9 juta meter persegi. Seluruh bidang tanah itu berada di Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batam. Mahfud menyatakan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, secara akumulasi, Satgas BLBI telah merampas aset obligor dan debitur 15,1 triliun rupiah. Mahfud menegaskan Satgas BLBI akan terus mengejar obligor dan debitur yang terlibat dalam skandal BLBI. Berbagai pendekatan telah dilakukan tergantung dari sikap kooperatif dari obligor dan debitur. Bursa Efek Indonesia tidak memperpanjang diskon biaya pencatatan awal dan pencatatan saham tambahan sebesar 50% untuk calon emiten baru pada tahun ini. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, menyampaikan kebijakan dilakukan seiring dengan pertimbangan kondisi pasar modal yang semakin membaik. Namun BEI beserta regulator pasar modal lain senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi pasar dan melakukan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan. Sebelumnya, pada tahun 2020 dan 2021, Bursa memberikan diskon biaya pencatatan awal dan pencatatan saham tambahan sebesar 50% untuk calon perusahaan tercatat dan perusahaan tercatat yang berakhir 30 Desember 2021. Bank Sentral China memangkas suku bunga utama Loan Prime Rate 1 tahun dan 5 tahun. Ini tak sesuai dengan ramalan para analis, di mana People's Bank of China, PBOC, diyakini tetap mempertahankan suku bunga di posisi sebelumnya. Suku bunga kredit tenor 1 tahun atau LPR 1 tahun dipangkas ke 3,7% dari sebelumnya di level 3,8%. Ini adalah kedua kalinya langkah serupa diambil setelah Desember 2021 dan April 2020. Tidak hanya tenor 1 tahun, tetapi kali ini Bank Sentral China juga memangkas suku bunga pinjaman tenor 5 tahun menjadi 4,6%. Penurunan suku bunga pinjaman tenor 5 tahun ini cukup mengejutkan pelaku pasar, mengingat terakhir kali negeri tirai bambu memangkas suku bunga acuan pada April 2020. Keputusan pemangkasan suku bunga yang diambil oleh Bank Sentral China ini disinyalir imbas kekhawatiran terhadap ancaman bahwa ekonomi akan kembali melambat. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden tengah mempertimbangkan untuk menghapus tarif bea masuk barang-barang impor dari China. Pernyataan ini muncul di tengah kelangkaan produk yang kini melanda di Amerika Serikat. Di tengah inflasi yang melonjak, perusahaan domestik telah mengkritik aturan penerapan tarif tersebut, berdampak pada kenaikan biaya. Pada masa Presiden Donald Trump, Amerika Serikat memperlakukan tarif bea masuk untuk produk China sebesar 370 miliar dolar Amerika. Meski akan menghapus bea masuk, Biden meminta China untuk memenuhi komitmen perdagangan antara kedua negara yang telah disepakati sebelumnya. Biden telah menunjuk perwakilan dagang Amerika, Catherine Tai, untuk menyelesaikan masalah ini dengan China.